Bismillahirrahmanirrahim walibni waruhil kudus al-ilahul wahid demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini teman-teman akan menyaksikan bagaimana Ustadz Zuma sebenarnya sedang berkelok-kelok dalam memberikan argumentasi untuk menutupi tipuan kebodohan yang dia pertontonkan. Di saat dia besar suara, ternyata lawan debatnya besar juga suaranya. Jadi tidak bisa mau dimanipulasi teman-teman. Sudah dijawab dengan baik, dia mau berputar-putar hanya untuk menutupi argumentasinya hanya di situ-situ saja. Ternyata ilmunya tidak ada. Teman-teman, jangan skip. Dengar baik-baik bagaimana kecerdasan apologetik Kristen ini membungkam si gurunda yang diagung-agungkan para polemikus dan pengikut-pengikutnya yang juga sama-sama buta. Ini dia videonya teman-teman. Sejak kapan tujuh Kristen coba tunjukkan di mana dalilnya Yesus menciptakan seluruh bahasa. Anda mengambil kitabnya Yahudi, menunjukkan kitab Kejadian 11, tapi ternyata tidak membantu kalian. Udah dijawab kok. Kan kasihan. Yesus lahir di abad di tahun 4 sebelum Masehi. Tapi mau tanya Bang Zuma, pembuangan Babel ini kira-kira ada di dalam Al-Quran tuh ada nggak ya kira-kira? Di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara mendetail. Hanya tidak dijelaskan. Yes. Coba buka surah Al-Mu'minun ayat 36 sampai 37. Oke, baik. Al-Mu'minun. Kita buka. Surah berapa itu, Bro? Al-Mu'minun? Saya katakan tidak dijelaskan. Hanya saja Nabi Musa dan juga kaumnya itu diusingkan. Silakan. Joseph, Al-Mu'minun berapa? Sorry Joseph. Surah 11 ayat 1 aja, Pak Erben, tolong bukain Pak Erben. Berarti silakan Anda baca, silakan. Tuhannya, ya. Silakan Anda baca. Surah 11 ayat 1, Zulkifli menentang Tuhannya. Silakan Anda baca. Enggak usah panik kemana-mana. Mana yang mau tadi? Silakan. Yang panik Jul. Enggak apa-apa. Silakan. Yang baca tadi yang mengatakan Al-Mu'minun, silakan. Surah 11 ayat 1. Silakan yang mengaku murtadin yang dijagokan tadi itu. Silakan. Mana? Silakan surah 11 ayat 1. Surah 11 ayat 1. Oke. Karena sudah ada izin dari Juma membaca, saya bacakan Al-Hud ayat 1. Al-Kitabu. Kenapa ke situ? Al-Mu'minun katanya tadi. Murtadin. Nangis. Aduh, parah ini. Coba bacain Pak Erben. Oke, bahasa Indonesianya aja saya baca ya. Di sini diskusinya santai aja. Iya, mana? Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Ya, berarti Zulkifli menentang Tuhannya. Tuhannya bilang dijelaskan secara rinci, tapi Zulkifli bilang tadi tidak dijelaskan. Aduh, Jul. Ilmu makin cetek, Jul. Ayo, Jul. Lagi, Jul. Okay. Mana yang Muhtadin tadi? Mana coba baca Al-Mu'minun coba. Jul, sama gue, Jul. Silakan. Pelan-pelan pakai kitab lo, Jul. Enggak usah terlalu kasar kalian ngomong selama kalian nyembah mantan bayar. Sama saya terakhir ya. Jangan kolar semua ya. Tidak akan lari saya. Saya datang sini memang kau hari ini. Memang saya datang untuk kamu. Kau memang ku cari kau. Memang aku datang juga cari kau. Terus kenapa izinkan yang lain? Kenapa bukan kita aja? Kenapa? Siapa ini channel roomnya siapa? Ada roomnya siapa? Itu silakan Pak Bom. Yang murtadin coba. Yang murtadin. Mana suaramu? Yang murtadin. Ya, Joseph. Baca Al-Mu'minun. Gamparin pelan-pelan. Baca Al-Mu'minun. Silakan. Al-Mu'minun ayat 36 sampai 37. Ya udah baca. Baca. Kamu murtadin kan? Baca. Silakan. Iya, sabar. Saya mau membaca bagaimana kalau muncungmu itu berbicara terus. Oke, baca. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Enggak usah bismillah. Yang lain diam. Bismillah wal ibni waruhil kudus alilahi wahid. Amin. Ya. Dan berkatalah Fir'aun, baca Qurannya. Jangan terjemahan. Al-Quran yang kamu baca. Al-Quran yang kamu baca. Murtadin odong-odong. Kau baca Al-Quran, jangan terjemahan. Saya mau baca Quran. Baca Qurannya. Fir'aun ya hamanu. Mana ada wakala Fir'aun di situ di ayat 37? Ayat 36 dan 37. Mana wakala Fir'aun mana? Tunjukkan. Ayat 36 dan 37. Kau coba. Kau sudah tua. Coba. Al-Mu'minun 19 tahun. Coba kamu baca. Mana wakala Fir'aun di ayat 67 36. Pak Petro bisa tunjukkan Qurannya, Pak Petro biar lebih enak. Dia di laptop. Murtadong. Ada loh, nih aku tampilkan ya. Iya, silakan. Bro Joseph mau tampilin. Silakan, Bro. Dibilang nggak ada katanya wakola itu. Coba perhatikan, kan bukan Al-Mu'min kali ini. Salah baca juga mungkin. Al-Mu'min. Surah apa? Surah Al-Mu'minun kamu katakan barusan ayat 30. Oke, silakan. Mana coba lihat suratnya. Oke, baca Al-Mu'minun ayat
36. baca biar Tidak tahu di ayatmu ini ada waqala fir'auna. Iya, tadi kamu katakan ayat berapa? Ayat 36 aku. 37 kau katakan tadi. 37. Aduh. Aku pikir itu sama. Kamu laki-laki Jangan main ngomong. tindak Aduh. Loh, tadi kamu katakan al-mu'minun, ternyata al-mu'min. Kamu itu laki-laki. Aduh, al-mu'minun dan al-mu'min tidak bisa dipisah, tidak bisa dia tahu. Oke, silakan Bro Albert, apa mau disampaikan dari situ, Bro? Al-mu'min katanya tadi. Kamu tanya dulu. Albert, Kamu tanya al-mu'min coba, tadi yang mau atau apa? tanya tentang bahasa di situ apa, Bro? Iya, balik lagi. Jadi Al-Mu'min ayat 36. Al-mu'min, bukan al-mu'minun. Aduh, kasihan Ini nih. berbicara kepada Haman untuk membuatkan suatu bangunan yang tinggi. Coba kamu baca, kamu baca. Kamu baca dulu. Tafsir bahwa Allah ini menceritakan tentang sikap Fir'aun yang melampaui. Kamu baca dulu. Kenapa Nah, bacanya lalu dia gitu? memerintahkan kepada Haman untuk membangunkan sebuah menara tinggi untuknya, bangunan yang tinggi atau tower ya, dari batu bata alias tanah liat. Maka kemudian ini juga dilanjutkan di dalam Al-Qasas 38. Nah, Kalau bisa tunjukkan datanya, Bro. Al-mu'min katanya. Ternyata al-mu'minun katanya. Ternyata udah jadi al-mu'min. bahas itu dulu. Ada parah kamu ini. Aduh. Oke. Kamu laki-laki, katanya pemain Enggak, silat. lucu aja, lucu katanya murtadin. Coba, jangan model gitu. Kamu kayak ibu tidur. Katanya murtadin tadi kan. Kan kita dengarkan kan tadi Pemain dibilangnya. silat bela diri. Ya, jadi Kenapa larinya ke sana? ya, jadi Mau sebenarnya- menang dengan mulut tanpa remeh. sebenarnya ya. Jadi sebenarnya Bang Zuma, saya mau tanya lagi. Ketika Fir'aun di sini Enggak, dikatakan kamu bacakan dulu ayatnya sudah tadi. dibacakan. Ketika Fir'aun tadi Lo bahasa Arabnya dong. nggak usah. Kenapa? Katanya kamu bahasa Al-Quran. Seorang murtadin itu, seorang murtadin itu harus buktikan. Bu Jumaidah. Bu Harus Jumaidah. buktikan dong. Jangan Ya, kamu saya mengaku bacakan. murtadin. La ilaha illa Yasu'al Masih Illahil Wahid. Nah, diam ya. Allahu Nah, jadi, Akbar. Masya Allah. Saya lanjutkan biar kita Inilah dia orang-orang kafir ini ngaku murtadin segala macam. Ngaku murtadin segala macam. Pak Petro, biar dulu si Joseph. Jadi maksudnya begini, saya mau tanya dulu, ketika di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Fir'aun membangun menara tinggi, itu Bang Zuma mengatakan, saya kan nggak tahu nih, anggap saya umi. Itu kira-kira yang dibangun itu menara tinggi itu apa, Bang Zuma kira-kira? Ya, kalau yang dijelaskan di sini kan udah jelas. Firaun, Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandang seorang pendusta. Demikianlah dijadikan Firaun memandang bagi perbuatan yang buruk Oke, itu. baik. Berarti pada saat itu di zaman Fir'aun, Fir'aun ingin membangun sebuah bangunan untuk melihat Tuhannya Musa, betul? Yes. Ada nggak? Ada nggak dibangun itu? Apanya? Bangunan itu ada nggak? Kira-kira menurut Bang Musa Bang Zuma Nggak ada bangunan itu, nggak ada sampai ke langit. nggak jadi dibangun ya? Iya. Dibangun. Alasannya kenapa nggak jadi dibangun itu kenapa, Bang? Ya mana ada orang bisa membangun bangunan sampai ke langit. Oh, mana ada? Makanya ada piramida yang ada di sana di Mesir, nggak sampai ke langit, paham? Oke? Jadi maksud dari dibangun di atas ke langit itu menurut Bang Zuma tuh sampai kayak Burj Khalifa gitu ya? Ya, dia pingin tahu apakah betul Tuhannya Nabi Musa itu ada. Kan itu poinnya. Berarti menara Babel ini memang tidak pernah ada di Al-Quran. Menara kan ada piramida, jelas kan? Ada bangunan itu yang dibangun kan jelas ada bangunan. Bangunan Firaun kan ada. Nah, dengarkan permasalahannya adalah ketika kemudian Firaun minta kepada Haman untuk membangun bangunan sampai ke langit itu tidak ada. Oh, berarti memang di dalam Al-Quran itu seperti yang tadi Bang Zuma narasikan di awal bahwa menara Babel ini tidak diajarkan oleh Allah gitu ya. Berarti mana ada di dalam Al-Quran? Anda kan mengatakan dirimu mengatakan kamu adalah seorang yang apa kamu bilang tadi? Nanti dulu. Nah, sekarang mana buktikan di Al-Quran mana yang menjelaskan menara Babel? Coba. Iya, saya justru tanyakan itu. Berarti ketika di surah Al-Mu'min ayat 36 sampai 37 dan Al-Qasas ayat 38 itu hanya sekedar wacana dari Firaun kepada Haman. Kan tidak dibangun, menara sampai langit itu nggak ada kan? Makanya di dalam surah Al-Qasas itu dikatakan ketika dia minta bangunlah untukku dari tanah liat. Emang ada? Ada. Maksudnya adanya tuh gimana sih Bang Zuma? Maksudnya sekarang gitu buktinya atau gimana sih? Iya, emang ada. Ada bangunan sampai ke langit. Arkeologis ditemukan sih sisa-sisa sampai ke langit. Oh, kalau sisa-sisanya ada. Itu dijelaskan Ibnu Katsir bahwasanya memang Firaun ini membangun menara yang tinggi di masanya. Terus katanya tadi nggak ada. Maksudnya gimana? Ya kan sampai ke langit tadinya mintanya. Ada nggak sampai ke langit? Iya, kalau sampai ke langit ketujuh nggak ada Mas. Ya makanya aku bilang. Berarti sebenarnya menara Babel tuh ada apa enggak? Yang dikatakan menara Babel di Al-Quran mana? Di ayat berapa ada menara Babel diceritakan? Menara yang tinggi itu. Ya menara yang tinggi bukan menara Babel. Jadi menara yang tinggi itu ibaratnya piramida gitu. Allahu Akbar. Inilah dengarkan. Ketika kemudian Firaun menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 36 dan 37 itu kemudian dia minta supaya dibangunkan bangunan sampai di langit.
sampai kepada bisa melihat Tuhannya Nabi Musa, kan jelas itu. Tapi ternyata itu kan tidak tercapai. Tapi tentang bangunan itu, Al-Quran mengakui adanya bangunan yang diminta kemudian oleh Fir'aun kepada Haman untuk dibuatkan dari tanah liat gitu. Nah sekarang permasalahannya adalah apakah bangunan itu sampai ke langit? Iya, nggak sampai ke langit ke-7 kan, itu kan langit itu mungkin begini perspektifnya Bang Zuma harus tahu. Mungkin pada saat itu bangunan yang paling tinggi yang dibangun pada peradaban saat itu Bang Zuma. Tapi oke lah, berarti pembuangan pembuangan Babel itu kan di Alkitab tuh ada Yahudi dan Kristen, oke. Berarti di Islam itu lebih kepada pada saat Allah menciptakan Adam itu sudah ada bahasa gitu kan, tadi Bang Zuma mengatakan memang betul, memang betul. Itu, nah sekarang permasalahannya sekarang enggak. Temanmu di sini 7 orang tidak mampu membuktikan Yesus menciptakan bahasa. Tunggu. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana. Al-Quran saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan tentang Al-Quran. Allah menciptakan perbedaan bahasamu. Wahtilafu al-sinatikum. Oke, nah sekarang tolong buktikan Yesus menciptakan seluruh bahasa. Bentar dulu, kita harus uji. Kenapa jadi bentar dulu? Kenapa jadi bentar dulu? Kenapa nggak boleh uji Al-Quran? Bagaimana dengan dikatakan bahwa Allah itu mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun? Nah, terus emang kamu tahu ketika kamu keluar dari bayi, kamu tahu apa? Makanya An-Nahl 78 ini dikatakan bahwa Allah itu justru menarasikan bahwa bahasa itu tidak dipelajari dengan mudah begitu saja. Bagaimana mungkin ada yang baru? Nah, sekarang ketika kamu menjadi bayi, kamu belajar bahasa. Bisa jadi. Nah, bisa jadi. Udah. Ilmu nggak sampai sana. Sudah. Belum ada anak bayi kursus bahasa, oke? Tapi kalau misalkan kita balik lagi diam. Sekarang giliranmu membuktikan. Sekarang giliranmu membuktikan Yesus menciptakan. Itu di surah Al-Baqarah 31 itu bagaimana, Bang? Dengar. Adam bisa tahu. Tolong kamu tunjukkan di mana kemudian Yesus mengatakan Dia yang menciptakan. Nanti dulu bahasa. kita bahas. Gak usah nangis. Kenapa? Gak usah nangis. Kalau saya bahas Islam tuh kenapa? Loh, gak usah nangis. Kamu kan murtadin. Artinya kamu sudah paham agama yang kamu pergi. Kamu meninggalkan Al-Quran demi menuju kepada kitab yang lebih benar. Ayo, nggak butuh. Kamu murtadin juga belum tentu. Nah, sekarang tugasmu, yakinkan saya. Dengarkan. Sekarang yakinkan saya, Yesus itu adalah Tuhan yang menciptakan segala bahasa. Silakan. Itu tugas. Jumaida dikendalikan dong mulutnya dong. Silakan. Udah dia mulutmu Jumaida. Mana yang murtadin tadi? Ayo silakan Anda tunjukkan data bahwa Yesus menciptakan seluruh bahasa. Silakan. Ini berarti diam dong, gantian. Kalau bertanya kan Tuhanku sudah kumpulkan. Dia menciptakan seluruh bahasa. Nah, Tuhanmu Yesus tolong tunjukkan Dia menciptakan seluruh bahasa. Silakan. Jumaida. Silakan. Belum dijelaskan Bang Zuma. Belum. Ya, silakan. Belum. Kenapa kamu tidak jelaskan? Oke. Baik. Kalau saya boleh tanya, boleh nggak tanya tadi narasi Bang Zuma? Sudah saya menjawab. Oke. Sekarang giliranmu buktikan Yesus menciptakan bahasa. Tadi sudah dijelaskan Pak Erben. Mana buktinya? Yesus menciptakan bahasa mana? Jadi sekarang saya tanya dulu. Sebentar ya. Aku bertanya lagi. Dengar baik-baik. Murtadin kerjanya cuma bertanya. Sebentar, dengar baik-baik. Enggak apa-apa, kita uji aja Al-Qur'annya. Justru saya yang menguji kamu. Saya yang harus menguji kamu. Karena ketika kamu meninggalkan Al-Quran, berarti kamu sudah menemukan kesalahan di dalam. Dan kamu menemukan kebenaran di Bible. Coba kamu buktikan Yesus menciptakan seluruh bahasa. Silakan. Biar Pak Irwan bicara secara gantian. Joseph diam. Enggak apa-apa. Berarti Joseph diam. Joseph Jumaida diam. Suaramu Jumaida. Mana buktikan Yesus menciptakan bahasa? Kamu nyembah anak orang tapi nggak bisa membuktikan, gimana sih? Oke ya. Nah, silakan. Yang murtadin dong, yang murtadin ngomong, yang murtadin. Buktikan bahwa kau tinggalkan Al-Quran menuju Bible. Di Bible ada kebenaran. Tunjukkan. Mana Yesus menciptakan seluruh bahasa. Silakan. Silakan. Kamu tunjukkan. Anak Maria menciptakan seluruh bahasa. Cuma diam. Kadar gurun. Atau Adam sebagai ciptaan yang kemudian. Siapa yang menciptakan Allah pertama kali? Adam alaihissalam. Adam, bukan Nabi Muhammad. Nur Muhammad itu diciptakan pertama kali. Yes, betul. Berarti Adam atau Nur Muhammad? Adam diciptakan dari Nur Muhammad. Gimana? Adam diciptakan dari Nur Muhammad. Okay. Yes. Ketika ada suatu kisah di mana pada saat Adam diciptakan oleh Allah dan Allah meniupkan ruhnya, di situ katanya Adam melihat ketika Adam menoleh ke belakang ada arsy Allah dan di tiang-tiang arsy Allah itu ada Muhammad, betul. Yes. Berarti ketika Nur Muhammad diciptakan oleh Allah, kemudian dari Nur Muhammad itulah Allah menciptakan segala sesuatu termasuk Yesus. Oke. Berarti di dalam diri setiap dari kita itu dari Nur Muhammad, betul? Yes, ada cahaya kebenaran di setiap ciptaan Allah. Betul. Oke, berarti di dalam Al-Qur'an ketika Allah berarti Islam pada saat ini memahami Adam sebagai makhluk ciptaan Allah yang pertama kali itu salah atau betul? Udah benar, dia manusia pertama yang diciptakan, bukan nur. Lain cahaya, lain manusia. Kamu belajar di mana di Islam? Nur itu makhluk atau pencipta? Nur itu makhluk, jelas, karena dia adalah ciptaan. Makhluk, dengarkan. Allah membuat kemudian ciptaan berdasarkan dengan ciptaan. Paham? Adam, dengarkan. Kamu status belajar. Dengar. Statusmu belajar, oke?
Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah penciptaan. Paham? Nah, sekarang giliranmu menjawab. Di mana Yesus dikatakan menciptakan seluruh bahasa? Jangan gitu dulu, ini ada. Jangan kau sebut. Suma, nanti kau dengan saya Suma, jangan kau lari ya. Bom, kamu jangan yang lari, kamu yang lari jangan. Saya tidak akan lari, saya tidak diberi kesempatan di sini. Saya hargai Erben. Saya hargai Erben. Terkait dengan pertanyaanmu tadi tentang Nabi Adam alaihissalam, Al-Quran menjelaskan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaika. Berarti Adam, dengar. Adam diberi pengetahuan. Adam diajarkan. Wa 'allama. Kata 'allama di situ. Iya, betul. Wa 'allama. Itu artinya Dan Allah diajarkan. Yes, Adam alaihissalam diajarkan kemudian. Diajarkan oleh Allah. Diajarkan oleh Allah, betul. Yes. Ketika Adam diajarkan oleh Allah, berarti bahasa yang digunakan oleh Adam itu bahasa apa? Bahasa yang dimengerti oleh Adam. Bahasa yang dimengerti oleh Adam itu bahasa apa yang diajarkan oleh Allah? Tidak diterangkan di dalam Al-Quran bahasa yang digunakan Adam. Padahal di surah ya, untuk apa? Loh, untuk apa? Bagaimana mungkin kamu bisa membuat klaim? Nah, sekarang permasalahannya adalah Adam menggunakan bahasa apa ketika dia berbicara kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Itulah bahasa yang digunakan oleh Allah kepada beliau. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaika. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Al-Baqarah 31. Coba ayat 32-nya mengatakan apa? Nanti dulu. Nanti dulu. Sudah gantian. Sekarang kamu tunjukkan kepada saya Yesus menciptakan seluruh bahasa. Kamu akan berani menjawab itu karena ketika Allah mengajarkan Adam tidak pernah ada sepakat yang mengatakan itu bahasa Arab. Lah, dia mengatakan bahasa Arab sopo? Nah, karena ketika kamu yang mengatakan bahasa Arab, Al-Quran menjelaskan dengan terinci kepada kami. Perinci apa? Wa min ayati khalqus samawati wal waqtilafu bahasa apa yang digunakan oleh alsinatikum. Oke? Bahasa apa? Lalu kemudian Allah menjelaskan di dalam Al-Quran jelas sekali. Al-Quran menerangkan bahwa Allah mengutus Nabi Rasul berdasarkan bahasa kaumnya. Dah selesai. Oke, berarti Adam pada saat itu dikatakan sebagai Nabi. Allah mengutus Adam sebagai Nabi, betul gak? Yes, benar. Karena dia menerima wahyu. Karena dia menerima wahyu. Tapi dia bukan Rasul. Bedakan dulu Nabi dan Rasul. Oke? Sekarang tugasmu menjawab mana dalilnya Yesus menciptakan seluruh bahasa. Ketika menjelaskan Murtadin, kamu jangan hanya bisa bertanya. Murtadin, semua pertanyaanmu sudah kujawab, Murtadin. Sekarang giliranmu satu pertanyaan ini aja kok susah. Joseph sudah Satu pertanyaan ini aja susah bagi kalian. Saya tunjukkan Yesus menciptakan seluruh bahasa. Silakan nangis berjamaah. Oke. Silakan. Enggak nangis. Pak Erben, habis itu izinkan Pak Bom ya, biar si Sumaku bikin melek-melek. Sebentar ya. Dengar baik-baik ya. Silakan. Ya, diskusinya berkelas, jangan diskusi modal bibir. Ini sejarah ya. Yang Murtadin tadi kau simak ini seniormu mengajarkan sesuatu yang sifatnya hanya bualan. Kamu bisa diam. Saya tahu kamu hanya bisa membual. Tengok aja, silakan. Saya diam. Adam lahir tahun 4000 sebelum Masehi. Apa pertanyaan saya? Kenapa masih dengar Adam? Ya. Kamu bisa dengar. Peristiwa Babel itu 1656 Masehi, sebelum Masehi. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Peristiwa bahasa di dunia menjadi banyak, itu peristiwa Babel. Diciptakan Yesus kapan? Oke, perhatikan ya. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Jadi pertanyaanmu, kamu bisa diam? Ya udah selesai, berarti bukan Yesus yang menciptakan. Cuma ya, anjing saya kalau saya bilang diam langsung diam. Oh, itu anjing. Oke, yang di gereja itu kan memang Yesus katakan sebagai guguk. Beda dengan saya. Saya manusia, Bung. Gak bisa menerima kezaliman kalau saya. Saya bukan guguk. Nah, Yesus mengatakan orang-orang di luar Yahudi yang percaya kepada Yesus itu disebut guguk. Anjing saya tukang kawin. Iya, anak kecil pun dijilat. Parah. Kau dengar ya? Jadi kalau kamu bertanya, apakah Yesus yang saya tanya apakah Yesus menciptakan bahasa di dunia jadi banyak, di dunia banyak, itu pada peristiwa itu kan tadi sudah yang menciptakan bahasa Tuhannya Yahudi 4 sebelum Masehi. Berarti bukan Yesus yang menciptakan bahasa. Kalau pertanyaannya gini, apakah Yesus yang menciptakan bahasa? Bukan. Ini sudah menjadi pertanyaan yang ahistoris. Kenapa? Karena Yesus baru lahir tahun 4 sebelum Masehi. Dengarkan itu teman-teman. Jadi yang menciptakan bahasa itu bukan Yesus yang hadir sebagai manusia, tetapi siapa? Tuhannya Yahudi. Adonai Elohim. Tuhannya Yahudi yang menciptakan bahasa, bukan Yesus. Adonai Elohim lah yang menciptakan bahasa. Dalam nama Yesus, mulut meriam bambu diam. Selesai. Yesus bukan menciptakan bahasa. Yesus di tahun ini
di zaman Babel, dia masih sebagai firman di dalam mana ada Yesus sebagai firman? Kita buktikan itu, Erben. Iya, Yesus kan firman di situ, Erben. Oke, dia sebagai firman. Kenapa? Bukan, kita buktikan. Karena di dalam Injil Yohanes pasal 1 dikatakan firman itu kekal di dalam diri Allah. Yes, itu bukan Yesus. Yesus mengatakan sebelum dunia dijadikan, itu bukan Yesus. Dia ada, dengarkan ya, sebelum Yesus datang sebagai manusia, dia ada sebagai firman di dalam diri Allah. Yohanes 1. Ini Yohanes 1 ya. Yohanes 1 ayat 1-3 ayat 14. Itu firman Tuhan. Jadi bahkan Yesus katakan, sebelum dunia diciptakan aku sudah ada di dalam diri Bapa. Sebagai apa Yesus di dalam diri Adonai Elohim itu sebagai firman? Sebagai ini ciptaan. jawaban yang sangat historis. Tapi memang kalau cuma pengagum Quran yang ahistoris, ini tidak akan bisa kau pahami. Nah, kamu sendiri menjelaskan yang menciptakan adalah Adonai Elohim, berarti bukan Yesus. Yang menciptakan bahasa Adonai Elohim, bukan manusia Yesus. Orang manusia Yesus baru datang di tahun 4 sebelum Masehi. Gimana, jangan tertawa. Masya Allah. Udah selesai. Sekarang kita buktikan Yesus itu firman atau bukan? Bentar. Jadi gini, makanya gini cuma. Kamu itu pertanyaan itu membuktikan bahwa kamu itu memang benar-benar bodoh. Kenapa bodoh? Ini Yesus lahir 4 sebelum Masehi. Lahir 4 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Ada parah ini. Apakah Yesus lahir 4 sebelum Masehi katanya? Bukan Yesus, tetapi 400 tahun sebelum Maria. 400 tahun sebelum Maria diciptakan Yesus lahir. Kau kan mau diskusi, sopan lah. Sudah jawab ya. Lucu. Oke, 400 tahun sebelum ibunya diciptakan. Kamu itu sudah menjadi lawakan kami di sini. Erben, bagaimana Anda mengatakan Yesus lahir di abad 4 sebelum Masehi, Erben? Udah selesai ya, juga. Saudara Erben, bagaimana Anda mengatakan Yesus lahir 400 tahun sebelum Masehi? Siapa bilang Yesus lahir 400 tahun sebelum Masehi? Gila. Itu tadi apa kamu? 4 sebelum Masehi. Oh, 4 sebelum Masehi. Oke. Nah, sekarang sorry, maaf. Saya pikir kamu mengatakan tahun. Dengarkan, abad ke-4 sebelum Masehi. Sorry. Tahun 4 sebelum Masehi. Oke. Kamu buta buruk juga. Berarti jelas begitu buta telinga juga. Dengarkan. Saya sudah minta maaf. Saya keliru. Oke, silakan ya. Jadi pertanyaan itu sangat tidak sesuai dengan historis ya. Jadi iya, udah. Berarti kita kasih kesimpulan. Kita simpulkan bahwasanya Yesus bukan pencipta. Udah selesai. Yang pencipta Yesus itu kemanusiaannya bukan pencipta. Hakikat ilahinya sebagai firman. Memang ada unsur lain di dalam diri Yesus. Loh, Yesus itu binaturnya, bro. Oh, jadi Yesus itu jadi Bapa Yesus. Yesus itu firman Allah dan manusia. Oh, gitu. Oh iya, Yesus itu kan manusia luar biasa, bro. Oh, luar biasa, tapi dia tetap manusia kan? Loh, sekarang kita lihat aja gini. Oke, saya itu setuju Yesus manusia. Yes. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa Yesus, bro. Oh, siapa bilang? Satu-satunya manusia yang manusia yang paling banyak dosanya di atas muka bumi adalah Yesus. Mau kita buktikan? Dalam nama Bapa dan Putra. Mau kita buktikan? Satu-satunya manusia yang paling banyak dosanya di Oke. Saya pikir dia menghujat ya. Bagi-bagi kue ulang tahun, Kak. Aduh. Oke, saya turunkan ya. Kenapa? Karena untuk kawan-kawan semua yang nonton di sini, kalian itu Islam. Pertontonkan Islam yang benar. Masa orang menghujat itu di dalam Quran, dengarkan ya Islam ya. Di dalam Quran, di dalam hadis kalian itu, Isamu itu dikandung dari roh suci. Bahkan di dalam hadismu, Yesus atau Isa yang kalian anggap sama itu, satu-satunya yang tidak dijamah oleh setan. Tapi cuma mengatakan Yesus paling banyak dosa. Saya turunkan kamu karena kamu sudah menghujat. Mohon maaf. Ya, kami takut dia berdosa seperti Agustan mati. Iya, kami mengasihimu ya. Iya, oke, ya, jadi beginilah gurundanya Islam sangat memalukan. Sangat memalukan. Itu Erben. Bentar. Itu kita di sini menjaga marwah kalian ya Islam. Iya. Jangan seperti Agustan yang mati karena dia menantang Tuhan kita dengan duduk kita. Jangan juga seperti siapa? Ahmad Dedat yang menantang Roh Kudus juga dia mati 8 tahun dia dimatikan semua panca inderanya. Jangan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah curhat lah. Mari saya buktikan Yesus adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh umat manusia. Mari saya pertanggungjawabkan bahasa saya. Saya bertanggung jawab. Tanya dong ke saya, kenapa Bang Suma mengatakan Yesus manusia paling banyak dosanya? Mari kita buktikan. Oke, ini manusia PowerPoint suruh diam. Manusia PowerPoint suruh diam. Saya akan buktikan bahwa Yesus itu adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh umat manusia. Oke ya? Oke, saya mulai. Yesus mengatakan
di dalam Matius 5 nomor 19. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam api neraka, di dalam kerajaan surga. Oke, itu pengakuan Yesus. Lalu Paulus mengajarkan di dalam Efesus 2 nomor 15, Yesus mati untuk membatalkan segala hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Pertanyaannya, menurut Yesus, apa hukumnya bagi orang yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, meskipun yang paling terkecil? Oke, silakan. Udah ya? Jadi Yesus itu, menurut Yesus, adalah manusia yang menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Jadi menurut Yesus, Yesus adalah orang yang akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Oke? Silakan. Udah, hasil Google mudah. Sekarang saya ingin membuktikan pengakuan saya. Manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh manusia adalah Yesus. Udah, itu sudah jelas itu. Sudah ditinggalkan itu. Udah selesai tadi bom. Hasil Google-mu itu percuma. Sudah kita bahas itu. Sekarang bahasan kedua. Saya mengatakan bahwasanya Yesus itu manusia. Nih. Udah ditinggal tadi, itu udah ditinggal. Sekarang kamu Google yang baru lagi. Saya mengatakan menurut Yesus. Lah kamu bahas apa, Bom? Bom itu sudah selesai, Bom. Si Murtadin tadi itu udah keok, Bom. Udah selesai itu, Bom. Itu sudah selesai, Bom. Udah selesai, Bom. Udah selesai itu. Udah selesai itu, Bom. Yang kamu bahas itu kitabnya orang Yahudi. Yang kamu bahas itu kitabnya Yahudi. Aduh. Yesus menciptakan seluruh bahasa. Mana? Itu pertanyaan saya tadi. Bom, itu pertanyaan saya. Ya, gimana? Yang ngajarin Yesus dua natur siapa? Oke, yang menciptakan dagingnya Yesus siapa? Yang menciptakan 4:1-9. Dan di sini juga masalah ini lagi, ini juga ini. Ini Musa belum ketemu dengan, ya itu sudah pertanyaannya. Oke, pertanyaannya, Musa di dalam Taurat membuat 10 mukjizat. Di dalam Quran disebutkan 9, yang dituliskan hanya 4. Pertanyaannya, Salah. 5 lagi kemana? 10 tulah untuk Firaun dalam Alkitab. 10 tulah. Di dalam Al-Quran 4 tulah. Iya, 4 tulah. Sekarang Al-Quran 1 menjelaskan 1 4, satunya 9. Kan sudah aneh. Silakan. Yang betul yang mana? Yang jelaskan apa-apa saja yang 9 itu. Silakan, Bro, monggo. Oke, jadi yang kamu maksud tulah dengan mukjizat itu berbeda, Bom. Kamu belajar beda kutub dengan mukjizat. Al-Quran menjelaskan fa arsalna alaihim tufan wal jarad. Itu jelas, wal kumal wad dafa dan wad dama ayatim muqad. Oke, boleh saya bantu, Bro, ayat juga di mana di dalam Quran yang 5 mukjizat? Sudah diam. Diam. Saya pun tadi tidak bisa datang. Silakan. Oke, dengarkan. Al-Quran menjelaskan dan kami kirimkan kepada mereka topan. Ini kejadiannya di Mesir, bukan dalam perjalanan ketika kejaran. Paham itu dulu. Ini yang terjadi kepada Fir'aun. Datanya di mana, Bro? Data. Pertanyaan saya, kenapa Al-Quran itu dijelaskan secara terperinci? Sekarang ketika Al-Quran dikatakan terperinci, kenapa yang menjadi ukuran adalah kitab Kristen yang kamu ambil? Ya, gimana? Surah Al-Araf berapa? 133. Boleh Pak Bombom tunjukkan, Pak Bombom, surat Al-Araf 133 itu? Silakan. Oke, biar jadi bedakan antara mukjizat. Ya, sebentar. Bro Cuma sebentar. Kita baca dulu. Pak Bombom bisa tunjukkan, Pak? Nah, diskusinya santai. Kalau di room saya kayak gitu. Surat Al-Araf surat berapa ya? Al-Araf 133. Surat berapa itu, Bro Kiamat? Surat 7 ya, surat 7. 133. Oke, 133. Kita baca dulu ya. Ya, ketemu Bom, kira pendeta nggak usah belajar Al-Quran dan hadis. Saya belum tahu hadis ya. Mukjizat aja kamu nggak bisa pisahkan dengan tenang. Pendeta sudah belajar Al-Quran dan hadis. Tenang. Ini, maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar. Hah? Sejak kapan ada banjir? Belalang, kutu. Sebentar ulang.
Maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar, aduh, belalang ya, kutu, aduh, kutu di mana bro? Kata iya, dan darah, aduh, berubah menjadi darah, sebagai bukti-bukti yang jelas terperinci. Akan tetapi mereka akan menyombongkan diri dan mereka adalah kaum pendurhaka. Iya, ini kan 4 cuma. Ya, 4 aja. 6 atau 5 lagi di mana bro Jung? Oke, dengarkan dulu. Anda menelisik kemudian apa yang ada di dalam Al-Quran menggunakan data kitabmu. Kan itu poinnya kan? Kamu ingin bukan. Lalu? Bukan. Tadi di dalam ayat Quran yang ditunjukkan bom katanya ada 9 mukjizat. Ya mukjizat dengan tula itu beda. Terserah, oke, terserah. Mau mukjizat mau tula terserah. Allahu Akbar. Oke, sekarang tulah atau mukjizat pun itu terserah. Yang 9 itu apa aja? Tidak diterangkan kan di data itu? Oh, berarti surat Ya, loh, katanya dijelaskan tadi. Apanya yang dijelaskan? Di surat 12, nih surat 12 ini. Oke, coba surat 12. Bentar. Ya. Surat 12 ntar kita baca nih. Ya, Nih ya, ntar ya. Nih. Apa? Sungguh pada kisah mereka, berarti kisah tentang Nabi Musa, Ya, terus? benar-benar terdapat pelajaran. Ini perhatikan ini, pelajaran Ya, terus bagi orang-orang yang berakal sehat. Berarti untuk orang berakal sehat. Ini kan firman Allah, saya setuju. Ya, terus apa masalahnya? Firman Allah untuk orang berakal sehat nih. Iya, apa masalahnya? Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat. Nah, Terus apa masalahnya? melainkan Apa masalahnya? merupakan pembenar. Ingat, pembenar. Di dalam kitab Taurat ada 10 tulah. Kenapa di Al-Quran tadi surat Ya. Al-Araf Yang kamu jadikan sandaran itu Taurat yang mana? Loh, sekarang kau punya Taurat yang asli mana? Mereka udah Kamu mengukur kitab suci yang umat Islam dengan kitab Kita diskusi santai aja. Gini bro Jung, di dalam naskah gulungan Laut Mati itu setelah diteliti isinya sama dengan kitab Taurat yang digunakan oleh Septuaginta. Dan di situ sepakat mengatakan 10 tulah. Sekarang bagaimana dengan Quran bro? Kok bisa 9? Yang 9 itu apa saja? Kalau 5 tadi sudah kau sebutkan kita hargai, yang 5 lagi mana? Oke, yang kamu jadikan, dengarkan. Kitabmu itu sempurna bro. Oke, yang kamu jadikan tolak ukur adalah kitabmu kan? Kepada Al-Quran. Quranmu sendiri mengatakan 9. Ya, betul. Kitab saya mengatakan 9 mujizat kan? Nah, kenapa kamu menyelisih? Dengarkan. Kenapa kamu menyelisih? Dengarkan. Kenapa kamu menyelisih Al-Quran dengan kitab yang kamu punya? Kenapa? Kamu yakin? Kamu yakin kitab itu yang diajarkan Musa? Kitab mereka maksudnya apa itu? Kitab yang datang kepada para nabi. Oke, kitab apa? Sekarang kitabmu itu datang kepada siapa? Kitab kamu itu. Saya tanya dulu, yang kamu pegang untuk menilai Al-Quran itu kitabnya siapa? Manuskrip gulungan yang ditulis dalam manuskrip apa? Itu sejarah Manuskrip apa? Kamu tunjukkan data akurat dari Nabi Musa coba. Oh, berarti ceritanya dibuat-buat ini. Kamu menilai Al-Quran dengan buku terjemahan yang gak jelas. Berarti kamu kurang beriman kepada Al-Quran, Suman. Kamu menilai Al-Quran dengan kitab Tapi yang nggak bisa jawab ya, kasihan. Bukan nggak bisa jawab. Al-Quran ya silakan. 10 tulah ada Al-Quran mengatakan itu. Oke, apa? Kau cari Kamu lucu. Kamu menilai Al-Quran. Dengarkan. Kamu menilai Al-Quran dengan buku terjemahanmu. Pak Bom, bukan terjemahan. Lalu apa? Bukan terjemahan. Apa? Bentar dulu Pak Bom. Coba tunjukkan dulu Quran yang mengatakan bahwa Quran itu diberikan secara detail dan teliti. Surah berapa Pak Dulan? Surah 11 ayat 1. 11 ayat 1 ini ada di surah 11 ayat 1 itu. Sebentar. Kenapa? Surat 11 sebentar. Surat Hud, sudah sudah belajar dari kiamat. Kamu menilai Al-Quran dengan bukumu itu, buku yang gak jelas dari mana. Bacakan dulu. Coba bacakan dulu. Alif Lam Ra. Inilah kitab-kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dan dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Nah, itu silakan Pak Ben. Udah ya. Oke, pertanyaannya bro, sesuai dengan data Quranmu itu kan teliti dan lengkap. Yang 9 yang disebutkan di kitabmu itu yang mana bro? Di mana saja? Dengarkan. Oke, silakan. Kamu menilai Al-Quran dengan kitab kamu. Kan lucu. Di Quranmu dikatakan 9. Dengarkan. Al-Quran mengatakan kitab kimat ayat 3 tapi di situ 4. Di mana bro?
Iya, justru harusnya Alkitab ini jelasin Al-Quran katanya penyempurna. Dengarkan ayat-ayatnya disusun dengan rapi, terpelihara dari kekeliruan. Kemudian kandungannya dijelaskan secara terperinci. Ada yang mengenai tauhid. Dengarkan. Yang kerinci di situ diterangkan tentang tauhid, tentang hukum, tentang akhlak. Di dalam Al-Quran itu kan 4. Yang di sini ada 9, termasuk 9. Yang 9 ini mana saja? Pertanyaan saya yang kedua. Mujizat kan ini. Nah, 9 ini apa saja? Oke, silakan. Coba. Di mana kamu dapatkan itu? Di mana? Oh, tidak tahu. Berarti saya jadi ustaz lagi nih. Iya, di mana? Saya jadi ustaz. Di mana? Di surah apa? Ayat berapa? Oke, silakan kita Pak Bom, silakan. Tenang. Iya, sabar dong. Pak Bom, Surat 27. Nah ya, ini surat Al-Quran 20. Udah. Dengarkan Broduran mau kasih. Ini surat An-Amal ayat 12. Kita buka. Nih, hasilnya ini. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Terus ia akan keluar dalam keadaan bercahaya, putih bukan karena cacat. Nah, kedua mujizat ini termasuk dalam 9 macam mujizat. Mana diterangkan di situ 9 mana? Yang mana? Innahum kanu qauman fasiqin. Buka Quran. Mana? Quran lo gimana? Mana dikatakan 9 situ? Coba tunjukkan. Dari kata apa? Ini tulisan 9 gimana sih? Yang mana? Mana di dalam Al-Quran? Astagfirullahaladzim. Ayat 12 mana mengatakan 9? Udah, ini sampah udah kalah. Mana? Hancur. Ada selesai kau sudah. Kau sudah menjadi tanah. Apa 9? Apa? Rupanya Suma nggak bisa belajar bahasa Arab ini. Artinya aja kau sudah salah. Hancur kau Suma. Innahum kanu qauman fasiqin. Mana 9 itu mana? Yang mana 9? Apa? 9 ini. Apa itu 9? Apa itu 9? Dijelaskan apa itu? Apa itu 9? Hancur kau para bubu. Adkhilu yadaka fi Pak Bom. jaybika. Mana 9 situ? Mana 9? Bentar. Pak Bom, kita pakai Google Translate aja Pak Bom. Dapat. Oke. Surah berapa tadi Pak Bom? Oke, Broduran. Iya, itu sebenarnya banyak banget. Surat 27 ayat 12. Disebutkan nggak di situ 9 mujizatnya? Justru itu yang kita tanya. Dikatakan ada 9, tapi apa itu yang kita tanya? Yang kita tanya justru yang 9 yang disebutkan itu apa? Saya kira Anda mengatakan ada 9 mujizat di situ, ada 9 tulah. Nggak ada kan? 9 itu tisri. Nih. Ini ada kata tisri di situ. Ya tahu. Mujizatnya nggak disebutkan kan di sana? Ya udah, itu yang kita tanya. Di Al-Quran mengatakan mujizat itu. Loh, berarti kau nggak dengar pertanyaan Juma, makanya bibir kau lebih cerdas dari telingamu. Juma, saya sudah translate ini. Dan masukkanlah. Ini kalau 9 ada ini. 9. Iya. Karena tahu. Kalau yang Anda maksud itu, dengarkan. Kalau yang Anda maksud itu 9 ini apa? Hari ini Suma hancur. Yang 9 mujizat yang detail dan teliti di dalam Quran itu apa aja, Bro? Iya. Kalau di dalam tafsir ya, di dalam tafsir itu dijelaskan. Yang pertama itu lebih pandai daripada Allah, luar biasa. Nah, itu dia. Masa ulama lebih cerdas daripada seseorang? Kan tidak dijelaskan di sini, Bu. Kan tidak dijelaskan. Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar putih bersinar, bukan karena penyakit. Tapi kedua mujizat ini termasuk 9 buah mujizat. Kutunya lari, kutunya cari koin. Yang pertama adalah tangan, yang kedua tongkat, yang kedua paceklik yang panjang, yang ketiga kekurangan kutu hancur, belelang, kemudian kutu kata, lalu kemudian darah. Kutunya semua hancur. Hari ini hancur dengan Pak Bom. Masalahnya kutunya mati. Saya sudah menyebutkan. Saya sudah sebutkan. 9 itu lari sapi ekor. Coba kau jadikan kamera aku tunggu sebentar kau nonton ya. Tunggu kau di YouTube semua. Saya sudah menyebutkan. Saya sudah menyebutkan 9 itu. Biarkan aku Parmen, izinkan aku Parmen. Ini teman-teman Pensul Kabin ada nonton. Parmen, hari ini aku ada jurnia Parmen. Sapu buka dia, pagi amat minta izin ya teman-teman. Biarkan aku bicara. Hancur kau semua. Saya tanyakan kau kira hamba Tuhan tidak bisa belajar Al-Quran? Saya akan mencari kebenaran, saya juga belajar Al-Quran maupun hadis. Dan saya tahu bahwa Al-Quran adalah firman Allah, makanya saya ingin belajar. Wajar kalau saya ingin belajar semua. Tapi hari ini kau nggak bisa menjawab. Rupanya kau hanya mencari koin. Kau hanya mencari koin, bukan mencari kebenaran semua. Saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan. 9 tidak, jika kau tidak menjelaskan
yang mengatakan itu tadi tidak dijelaskan langsung di ayatnya. Tetapi tafsirnya baru apa? Sekarang satu mujizat apa? Satu mujizat apa? Satu mujizat apa dari 9 itu kan satu kan masalah kesukaan. Sekarang dapat apa? Silakan. Pertama kemudian tongkat, kemudian paceklik yang panjang, kemudian kekurangan makanan buah-buahan, kemudian belalang, kemudian cucu, kemudian kata, kemudian tadi saya bilang patulan berbeda mujizat. Jelas memang beda. Hari ini aku dengan dia 9 di antaranya itu hanya cari mujizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan dari antara saya juga ada banyak daripada mereka Israel yang ada di Mesir, Fir'aun. Puas aku. Kutu. Hancur dia. Sebentar, tenang. Sekarang Anda menilai Al-Quran dengan kita pandang terjemahan. Santai aja. Satu Pak. Satu-satu. Itu satu-satu apa yang mujizat yang dikasih. Oke, kita hitung satu-satu ini ya, Bro Jum. Dari jemaahnya. Tongkat dan tangan Nabi Musa 1, berkurangnya hasil tanaman 2, kemudian banjir 3, berapa kata hitung dulu? Belalang 4, kutu 5, katak 6, darah 7. 2 lagi di mana, Jum? Terus kenapa Anda menjadikan dasar pijakan adalah kitab Anda? Loh, kenapa? Bukan di dalam kitabmu sendiri dikatakan 9. Kenapa Al-Quran? Iya, memang di kitabmu begitu. Terus di kitabmu 10. Di kitabmu 10. Saya ulangi. Terus kenapa? Yang menjadi tolak kebenarannya sekarang apa? Dengarkan. Yang menjadi tolak kebenarannya sekarang apa? Kami menghakimi Quran, ajarannya menyesatkan. Sekarang yang menjadi tolak ukuran kebenarannya apa? Diam enggak? Saya tanya. Al-Quranku mengatakan 9. Oke, sebentar. Di dalam Quran dikatakan 9. Tetapi yang 9 ini tidak ada dijelaskan di Quran. Ada dijelaskan di tafsir. Tapi di tafsir pun itu hanya ada 7. Pertanyaannya adalah, para penafsir ini mereka tahu dari mana? Kan begitu, Jum. Yang menafsirkan itu dari mana mereka tahu? Harusnya Allah lebih tahu daripada para penafsir. Jadi yang kita tanya sekarang, kalau di dalam Quranmu disebutkan 9, kamu mengambil di dalam kata dari kitab agama lain yang menjadi tolak ukur kebenaran antara Al-Quran dan kitab terjemahanmu itu apa? Dari mana para penafsir ini tahu? Apakah para penafsir lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu, Bro Jum. Silakan, Bro Jum. Oke, baik. Saya terangkan kepadamu ya. Bahwasanya ketika dengarkan saya. Bisa. Buka data. Dengarkan. Ketika Al-Quran mengatakan ada 9 buah mukjizat, oke, terus kitabmu yang terjemahan mengatakan 10 tulah. Sekarang tolak ukurmu untuk membenarkan kitab dan Quran salah itu apa? Tolak ukurnya dari kitab Anda sendiri, Ju. Kitabmu sendiri di 9 dikatakan. Iya, 9 menurut Al-Quran. Terjemahan kitabnya agama lain yang kamu ambil adalah 10. Nah, sekarang yang menjadi tolak ukur yang benar yang mana? 9 dan 10 yang mana yang benar? Kita hanya bertanya yang mana yang menjadi tolak ukur Anda? Dengarkan. Apa yang menjadi tolak ukur Anda? Yang benar itu adalah 10. Saya tanya. Apa yang menjadi tolak ukur? Teman-teman, ketahuan Suma tidak paham Al-Quran. Masa pendeta yang belajar Al-Quran? Masa seorang pendeta yang belajar Suma nggak bisa jawab? Suma, oleh Al-Quran kan Anda Ustaz, saya bertanya. Al-Quran saya mengatakan 9. Terjemahan kitab agama lain yang kamu gunakan 10. Sekarang apa tolak ukurnya Anda mengatakan yang 10 itu benar? Ya udah, yang 9 apa aja. Sekarang saya tanya, apa yang menjadi tolak ukur yang 10 itu benar? Jawab. Yang 9 apa aja? Saya tanya apa yang menjadi tolak ukur yang 10 itu benar dari yang 9? Jawab. Yang tolak ukurnya Anda sendiri. Kitab sendiri yang 9. Kitab saya mengatakan 9. Kitab yang Anda gunakan 10. Apa yang menjadi tolak ukur bahwa kitab Anda benar? Dengarkan. Apa yang menjadi tolak ukur Anda menjadi benar? Nggak bisa jawab. Apa yang menjadi tolak ukur kitabnya yang Anda gunakan, kitabnya orang Yahudi? 10 itu apa? Apa yang menjadi tolak ukur? Apa yang menjadi tolak ukur? Apa yang menjadi tolak ukur bahwa kitab Anda betul yang mengatakan 10? Oke, hubungan Quran lagi kami juga. Nangis. Yang 9 jawab. Yang 9 Allahu Akbar. Kamu nangis dia. Sekarang pertanyaan saya, di kitab yang kamu ambil dari Septuaginta, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mengatakan 10. Mengatakan ada 9. Al-Quran saya mengatakan 9 mukjizat. Sekarang pertanyaan saya, apa yang menjadi tolak ukur
bahwa terjemahan yang kamu pakai itu lebih benar dari Al-Quran. Apa yang menjadi tolak ukur? Yang saya tanya itu teman-teman, di dalam Quran dikatakan ada 9 apa yang menjadi tolak ukur? Tetapi di dalam apa yang menjadi tolak ukur? Bukan hanya 4. Tetapi kata si Juma dan di dalam tafsir ada, ketika kita hitung di dalam Satris 7, sementara di dalam surat Hud ayat 1 dikatakan bahwa mau 7, mau 3, mau 1, mau tidak ada. Sekarang permasalahannya adalah, dengarkan. Sekarang permasalahannya adalah silakan. Mana yang menjadi tolak ukur? Mana yang menjadi tolak ukur? Cuma nulis 7. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Kok bisa tahu? Coba kamu tunjukkan kepada saya. Kalau memang mau pikun ya sudah. Berarti penafsir lebih cerdas daripada yang memberikan. Mau 3, mau 2, mau 1, mau 7. Yang kita tanya itu kan detail dan Nah, sekarang coba kamu tunjukkan apa yang menjadi tolak ukur. Mana yang menjadi tolak ukurnya mana? Yang itu di mana, Bro Jum? Mana? Silakan, Bro Jum. Mana yang menjadi tolak ukur? Coba. Yang menjadi tolak ukur. Al-Quran sendiri mengatakan 9. Iya, Al-Quran mengatakan 9. Oke, kamu mengatakan 7. Kamu mengatakan bahwa dirimu 10. Kitabmu 10. Nah, sekarang apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi dasar kebenaran yang kamu punya dengan mengatakan Al-Quran salah? Yang 9 itu apa aja, Miriam? Nangis dia. Nangis dia. Nangis. Coba kamu buktikan apa yang menjadi tolak ukur. Mengatakan ada 9, tetapi Allahmu hanya menerangkan 4. Kemudian di dalam tafsirmu menerangkan 7. Penafsir lebih cerdas daripada Allahmu. Itu pun tidak bisa menjelaskan 9. Sekarang Juma, di mana yang 2 lagi? Al-Quran, dengarkan. Al-Quran tidak menjelaskan secara terperinci tentang 9 tadi. Dengarkan. Tunjukkan dulu, Bro, kiamat. Surat Qurannya, Bro. Tunjukkan dulu. Surat ayat 1, Bro. Kau bilang dia menjelaskan secara terperinci. Al-Quran yang dirincikan Al-Quran itu bukan yang itu yang Anda maksud. Dengarkan, yang dimaksud terperinci itu bukan itu, Bung. Tunjukkan dulu berkiamat. Yang dimaksud terperinci itu bukan itu, Bung. Biar dia dapat koin 1 juta. Enggak masalah, Bro. 1 juta lebih mahal daripada koin. Nangis. Coba tunjukkan dulu berkiamat. Tunjukkan. Nggak bisa menjawab, bukan Juma. Ini si Juma ini. Al-Quran tidak menjelaskan. Al-Quran tidak menjelaskan 9 daripada data yang Anda inginkan itu. Dia tidak menjelaskan. Tidak menjelaskan. Lalu kemudian Anda menilai Al-Quran menggunakan kitab kalian. Nah, sekarang apa yang menjadi dasar? Quran pakai kitab Al-Quran saya mengatakan 9. Oke, Al-Quran saya mengatakan 9. Nah, sekarang ketika dikatakan di kitab 10, apa yang menjadi dasar kebijakan bahwa kitab itu lebih benar? Apa? Coba. Sementara di dalam tafsir ada 7. Bisa kalian. Tanya bagaimana dengan surat Hud ayat 1 yang mengatakan Quran diberikan secara terperinci. Juma jelaskan. Dia sudah mengakui Pak Erbal, katanya tidak terperinci Qurannya. Tidak terperinci. Ini surat 1 itu. Dengarkan. Anda membawa dasar Al-Quran tadi. Dengarkan. Tidak terperinci. Lihat ya, umat muslim semua anak-anak bangsa lihat nih kelakuan Juma ya. Mantap Juma, mantap. Bagus. Saya boleh bicara. Yang saya katakan tidak terperinci yang Anda bawa itu di dalam surat An-Naml ayat 12 memang ada diterangkan dengarkan. An-Naml ayat 12 yang mengatakan ada 9 mukjizat. Memang ada dirincikan. An-Naml ayat 12 ada 9 mukjizat. Memang dijelaskan secara terperinci. Diberikan secara terperinci. Memang ada dijelaskan secara terperinci. Maafkanlah si Juma ya teman-temannya. Dia memang ada dijelaskan. Katanya Quran tidak terperinci loh, Bro, sama si Juma. Dasar Paulus. Yang saya katakan tidak terperinci di An-Naml ayat 12 yang bawa. Kita minta mana di dalam Al-Quran, mana di dalam ayat An-Naml ayat 12 itu mana? Oke, sudah 9 mukjizat. Terima kasih. Memang nggak dijelaskan di situ. Memang ada. Ada dijelaskan. Bahwa Quran itu tidak terperinci. Terima kasih. Mulai pakai jurus Paulus. An-Naml ayat 12 tidak dijelaskan di sana bahwasanya di situ diterangkan. Ayo. Tidak terperinci. An-Naml ayat 12 emang ada dirincikan 9 mukjizat itu ada. Jadi yang mana, Bro? Oke, sudah ya. Oke, silakan. Giliran saya sekarang bertanya kepada saudara. Qurannya dibilang nggak terperinci. Giliran saya sekarang yang bertanya. Siapa yang menciptakan manusia Yesus? Silakan. Oke, di dalam berawal dari manusia Yesus itu tidak diciptakan, tetapi yang inkarnasi menjadi tadi katanya Yesus itu daripadanya segala sesuatu diciptakan. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan anaknya Maria? Jawab. Nggak ada. Yesus nggak diciptakan.
Jadi Iya, Yesus anak diciptakan. Maria itu tidak Coba diciptakan. Kita baca cuma dulu ya, bro. muter gitu doang. Yang saya tanya, coba. Bentar, baca ya. Juma kita baca aja. Dengarkan. Di dalam kitab saudara, dengarkan. Dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya dari dia segala sesuatu diciptakan. Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan tubuh Yesus yang disunat pada hari berapa? Ya, Siapa? teman-teman, ini. Kita akan jawab ini, tenang kalian. Ya, oke. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, terus? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dia. Segala sesuatu tanpa firman, dijadikan oleh firman. tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, sekarang pertanyaannya, Jadi, di dalam iman siapa yang Kristen, menjadikan? firman itulah yang menciptakan. Ben, pertanyaannya siapa Dengar yang dulu, menciptakan oke. tubuh Yesus? Firman itu kekal di dalam diri Allah, Juma. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus, Oke. Ben? Oke, kalau tubuh Yesus itu jawabannya di sini. Perhatikan ya. Yohanes pasal 1, firman Allah kekal di dalam diri Allah. Di dalam Yohanes pasal 14, firman Allah yang kekal di dalam diri Allah menjadi manusia. Menjadi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Menjadi dan itu kita berarti telah melihat kemuliaannya. Dengarkan. Menjadi itu berarti hal baru, betul? Loh, firman itu kan ilahi, transenden. Firman itu transenden ilahi. Firman yang transenden itu menjadi manusia. Menjadi yang tadinya bukan manusia menjadi manusia. Yang tadinya bukan manusia menjadi manusia, betul? Oke, ini firman menjadi manusia, betul. Iya, berarti dia sesuatu yang diadakan, sesuatu yang dicipta, betul? Boleh saya jawab? Mana ada sesuatu yang dicipta? Loh, tadi katanya menjadi, yang tadinya bukan manusia, yang tadinya bukan manusia, menjadi manusia. Berarti sesuatu yang tadinya bukan menjadi manusia. Oke, kita mau lihat dulu ya perkataan Yesus itu. Yang mengatakan Yesus itu sebelum Abraham ada, aku sudah ada di mana itu ya? Bro Kiamat. Boleh saya jawab, Pak Irban? Itu Yohanes 8 ayatnya yang ketiga, ayat terakhir. Oke, jangan di situ dulu. 58 Pak Irben. Yohanes. Nah, jangan di situ dulu, Pak. Jangan di situ dulu. Ya, kemana? Oke, gini ya. Roma 1 ayat 3. Sebentar, teman-teman. Roma 1 ayat 3 jelas. Boleh, Pak, dibantu dibukakan? Atau saya buka kamera nggak apa-apa? Ini. Oh ya, boleh supaya Bro tunjukkan ya. Jadi diskusi itu berbasis data ya teman-teman ya. Mohon maaf, ini room belajar Alkitab ya? Iya, betul. Ya, ini belajar. Oh, baik. Nggak apa-apa. Ya. Makasih ya Ustadz Zuma ya. Roma 1 ayat 3 jelas di sini dikatakan tentang anaknya, yaitu yang kita sebut sebagai Mesias atau Al-Masih, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Nah ya, jadi Al-Masih itu memang haruslah manusia sejati, tetapi Al-Masih juga adalah pewahyuan dari Allah yang sejati. Di tempat kamu pewahyuan kan firman menjadi kar'a, bacaan, buku. Kalau di tempat kami firman itu menjadi manusia. Bukan berarti Quranmu, kalam nafsimu berubah jadi kalam nafsi, tidak. Nah, bahasa Kalam nafsian Quranmu masih ada. Sama halnya di dalam Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kemanusiaannya itu tidak bercampur dengan keilahiannya. Nah, berarti dia ciptaan. Nah, sebentar ya. Kamu kan ingin framing. Loh, kami bisa mengatakan hal yang lebih jelas. Ibrani 2 ayat 18. Benar, sabar bro. Ini waktunya Kristen bro. Sabar. Kamu tuh salah room. Kamu harusnya debat dengan bidat oneness yang mengalahkan kemanusiaan. Kalau kami tidak. Ya sudah, berarti Yesus ciptaan. Nah, Ibrani 2 ayat 10, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Nah, ini kodrat dia yang sejati, yaitu firman. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, siapa yang juga menyempurnakan Yesus yang membawa mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Makanya saya tahu diam dulu, sudah pasti suaramu saya tenggelamkan. Ini mikrofon 20 juta. Aduh, diam. Ya, Ibrani 2 ayat 14. Ini mikrofon 20 juta, kok diam dulu. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Kencangin lagi suaramu bro. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Karena Bapa itu tidak memiliki orang ya. Oke ya. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Cek ya. Kita akan dalangkan suara Zuma. Terima kasih. Ketika Zuma berkata menanyakan tentang kemanusiaan Yesus, maka kita bisa menjelaskannya dengan baik. Nah, sekarang sama halnya di dalam Islam, firman menjadi buku yaitu Quran. Maka kekristenan mampu menjelaskan firman menjadi manusia. Teman-teman, kalam nafsi dari Yesus tidak berubah. Yang kita tanya itu adalah siapa yang mengadakan, yang menciptakan, yang menjadi. Nih, kamu mau debat nggak sih kamu? Kalau mau debat itu, pertanyaannya siapa yang menjadikan Yesus? Ini saya jawab. Sabar, penginjil diam aja penginjil. Sabar. Mana jawabanmu? Siapa yang menjadikan tubuh Yesus?
Itu pertanyaannya. Udah. Ini kamu mau debat nggak, bro? Kamu kenapa saya tanya jawaban? Oke, siapa yang menjadikan? Siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Oke ya. Cuma takut. Oke, Roma 1 ayat 3 jelas ya. Jadi menurut daging diperanakan dari Daud. Namanya manusia yang dijadikan adalah Adam. Yang secara siapa yang menjadikan? Secara daging diperanakan dari Daud, anak Maria. Ya, tetapi Yesus tidak. Nah, ini orang susah kalau mau didapuk ini. Yang menjadikan keturunan Daud itu siapa? Pasti ada yang manusia termasuk Muhammad itu diperanakan, bro. Makanya tuh tanya siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Ada manusia yang lahir dari pohon kelapa? Makanya saya tanya siapa yang menciptakan? Aneh ini orang. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Sabar, ini masalahnya di tempat kalian Al-Masih itu artinya pengusap. Lari kemana-mana. Yang sabar, makanya jangan khawatir. Gak usah kamu mendongeng. Saya tanya siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Nggak ada tubuh Yesus diciptakan. Lalu dari mana? Dari mana seluruh manusia secara daging segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada penciptaan. Al-Quran itu makhluk. Al-Quran mana coba tunjukkan. Oh, berarti Zuma ingin mengatakan Quran itu makhluk diciptakan. Mana buktikan siapa yang menciptakan Yesus? Silakan. Berarti Zuma ini adalah bid'ah Mu'tazilah yang sudah dikafirkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. 90% Muslim di Indonesia adalah Sunni dan lebih dari 80% adalah Asy'ariyah. Mulai nangis, mulai kemana-mana. Kalau Zuma mengatakan Quran ciptaan, siapa yang menciptakan? Artinya dia adalah pengikut Mu'tazilah. Terima kasih, Zuma mengaku secara tidak langsung dia bidat Mu'tazilah. Siapa yang menciptakan tubuh? Heran, ini saya yakin Zuma tidak paham ilmu kalam. Yesus. Sekarang saya tanya coba, mazhab akidahmu apa? Asy'ariyah atau Mu'tazilah? Atau Maturidiyah? Nggak bisa jawab. Jangan-jangan kau Syiah. Jangan-jangan Syiah kau. Bro, siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Siapa? Dia kan bingung. Enggak, dia kan bingung nih. Ini pertanyaannya. Kita lihat Bapak itu bukan manusia, tiba-tiba ada manusia. Berarti sesuatu yang dijadikan. Pertanyaannya siapa yang menjadikan? Siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Tubuh Yesus itu inkarnasi firman. Inkarnasi firman maksudnya gimana? Maksudnya inkarnasi firman gimana? Oke, ini saya naik. Coba terangkan bagaimana inkarnasi itu maksudnya apa? Belajar ilmu kalam ya. Ya, silakan. Belajar ini. Silakan. Baik. Oke, saya dikasih waktu berapa menit? Oke, kau gini aja. Buktikan kalau Yesus bukan ciptaan. Silakan. Artinya buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Sebentar. Oke, cek. Buktikan kalau Yesus. Buktikan kalau Yesus bukan manusia. Ayo. Diam dulu, coba diam. Oke, siap. Kamu Ustaz mulutnya comberan, diam dulu. Buktikan kalau Yesus bukan manusia. Ayo. Bang Juma, santai Bang Juma. Ya, saya santai, mereka aja menjelasin. Dalilnya saya minta, Yesus bukan manusia mana? Diam dulu, makanya mulutmu diam. Ya, dengerin. Tenang dulu. Makanya jangan jualan obat. Bukan. Gini. Makanya gini juga. Kalau kamu sudah bertanya, izinkan orang menjelaskan sama kayak kami tadi. Itu tidak kena terhadap pertanyaan saya, Saudara Erben. Yang saya tanya, buktikan Yesus bukan manusia. Ibnu Majah 37. Selama Anda tidak bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia, selama itu juga Anda tidak bisa membuktikan Yesus bukan ciptaan. Biarkan Jatin yang jawab. Silakan. Diam, makanya lu diam. Buktikan kalau Yesus bukan manusia. Silakan. Coba. Ibnu Majah itu soal apa? Jatin akan menjelaskan. Pak Erben, bukain saya. Ibnu Majah 37:1. Oh, hadis. Enggak, cari dulu biar dia nggak ngoceh-ngoceh dulu. Sunat Ibnu Majah 37:1. Buktikan kepada saya. Buktikan Jul, lu buktiin pada gue nih. Teman-teman Muslim nggak usah kirim koin. Teman Muslim nggak usah kirim koin. Thank you. Niat kalian thank you. Nggak usah kirim. Sunat Ibnu Majah. Masih banyak. Niatkan aja itu udah dapat pahala. Tolong gedein saya. Sekarang coba tunjukkan ke saya Yesus bukan manusia. Kok lama kali sih? Diskusi santai. Iya, buktikan kalau Yesus bukan manusia. Diam, buktikan diam. Dijawab untuk fisik mulu sih. Gimana sih? Ini kita mau buktikan, tenang nggak bro? Ibnu Majah nomor berapa? Bisa bilillah, nggak usah sayang. 331 tadi ya? Bro Duran, Ibnu Majah berapa kok? Pertanyaan saya tentang Yesus kok larinya ke sini. Please, kamu Ustaz, please. Udah, pengejar TikTok udah, saya mute aja. Silakan Bro Duran, apa mau sampaikan? Kenapa dia jadi manusia Bio? Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang bermuka pucat. Pertanyaan saya apa? Bukan pertanyaan saya. Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang bermuka pucat. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa?
buktikan Yesus itu bukan manusia. Itu Memang kami mengaku Yesus manusia dari mana sih lu? berarti dia ciptaan. Manusia Yesus itu inkarnasi firman. Berarti dia ciptaan karena dia manusia. Inkarnasi firman. Berarti dia ciptaan. Kalau dia bukan, kalau dia manusia berarti dia ciptaan. Ngomong firman menjadi manusia. Ya memang dalam segala hal disamakan dengan manusia yang lain. Berarti Yesus ciptaan. Makanya kamu boleh mengatakan itu, tapi jangan. Kolose 1 nomor 16, karena di dalam dikatakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Gimana? Al-Quran manusia Berarti Anda sudah mengakui Yesus itu ciptaan kan? Berarti Anda sudah akui manusiaannya berawal cuma. Berarti dia ciptaan. Quran itu ciptaan apa enggak? Buku Al-Quran kertas dan tinta jelas ciptaan. Oke, coba. Berarti Anda sudah mengakui tubuh Yesus itu ciptaan. Berarti Anda sudah akui bahwa Yesus itu manusia. Berarti Anda sudah mengakui. Berarti Anda sudah mengakui. Sama-sama Zuma. Bahwasanya manusia Yesus itu ciptaan. Udah puyeng nih. Oke ya. Ya, suara saya jelas nggak Pak Erban? Jelas banget. Anda sudah akui Yesus. Oke, baik. Lanjut. Ya, ini data yang dibawa oleh Duran mengaku Ibnu Majah 3771 bahwa Al-Quran akan datang di hari kiamat dengan bermuka seperti seorang bermuka pucat. Artinya kita nggak akan bahas Islam dulu bro, kita akan bahas Kristen. Tetapi kamu harus tahu, ternyata ada di dalam Islamologi, yaitu di dadah hadis ini, ternyata Al-Quran itu bisa bertajali ya Mr. Apologet ya, dalam seperti orang yang bermuka pucat. Oke. Sekarang kembali ke tema. Sekarang kembali ke pertanyaan saya. Suaramu tenggelam lama Zuma percuma. Kembali ke pertanyaan saya. Apakah Anda sudah mengakui? Apakah Anda sudah mengakui bahwa tubuh Yesus itu? Ya, ini kami tidak menggunakan terminologi ciptaan karena akan dipelintir oleh kamu. Tetapi kami bisa mengatakan jadi zaman dulu pun orang mengatakan disamakan dengan makhluk yang disebut manusia. Ibrani 2 ayat 14 dan 18. Bahkan tadi di Roma 1 ayat 3, Mesias itu datang yang diperanakan secara daging oleh Daud. Jadi secara kemanusiaan Mesias itu diperanakan oleh Daud. Ya, ini pelajaran buat kalian. Tetapi Yesus bukan manusia yang menjadi Allah. Sebentar, kemanusiaannya disamakan dengan manusia yang lain, bahkan secara daging dia keturunan Daud. Adalah ciptaan. Udah selesai. Ya, jangan dulu. Bukan kemanusiaannya disamakan dengan manusia yang lain. Iya. Tetapi dia bukan manusia menjadi Allah. Bahkan di dalam Islam pun percaya Isa itu kalimatullah, rohullah. Berarti sepakat Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Saya boleh buka kamera nggak? Berarti kita sepakat belum selesai belum selesai. Adalah ciptaan. Oke, ini suara saya kedengaran ya teman-teman. Selesai ya. Diam Roma 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud ya. Masalahnya kalian tidak paham tentang anaknya ini, Mesias ini. Kalian tidak paham makna Mesias. Daging ini disamakan dengan yang lain, bahkan Roma 8 ayat 3 jelas. Mengapa demikian? Bahkan secara daging Yesus ini kedagingannya, kemanusiaannya serupa dengan manusia yang dikuasai dosa, bukan berarti dia berdosa. Oke, sudah. Oke ya, kemudian di Ibrani 4 ayat 15 dikatakan di sini Yesus tidak berdosa dalam dirinya. Tetapi apakah Yesus itu kodrat mulanya adalah manusia? Ini kan pertanyaan. Kami bertanya-tanya. Ya, jadi Yesus itu adalah pribadi firman yang menjadi manusia. Menjadi ini bukan artinya dari benda padat ke benda cair. Ya, tetapi menjadi ini artinya mengambil rupa. Filipi 2 ayat 6 belum selesai karena kalian mengatakan Yesus adalah manusia saja yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus adalah pribadi ilahi, firman Allah yang mengambil rupa seorang hamba atau manusia.
Masalahnya di dalam Muslim Islam, Yesus adalah cuma nabi. Ini yang menurut parameter Alkitab jelas ini penghinaan. Karena apa? Yesus bukan cuma nabi. Yesus adalah Mesias, Al-Masih yang dijanjikan. Dia nabi, imam, dan raja. Jadi sore hari ini saya akan tausiah di depan Ustadz Juma yang mikrofonnya hanya 50.000 beli di pasar Loak. Kalau saya 20 juta pesan dari Eropa. Suaranya jelas saya tenggelamkan, cuma tidak akan kedengaran. Jadi orang Kristen itu memahami kemanusiaan Yesus yang sejati dan kealahannya yang sejati. Bukan masalah ciptaan, tetapi Mesias ini adalah manusia sejati dan Allah sejati. Yang namanya manusia sejati diperankan oleh manusia yang lain. Masalahnya di tempat kalian adalah Mesias itu Al-Masih itu pengusap. Al-Masih menurut Allah itu adalah nabi yang berjalan-jalan kakinya rata dan kerjanya mengusap, diusap-usap, dibelai-belai. Kok bisa Al-Masih artinya pengusap? Permulaan dari ciptaan. Kok bisa Al-Masih itu artinya pengusap? Ini kan tanda tanya. Situ sudah dikatakan. Mengapa Al-Masih itu artinya pengusap? Al-Masih itu adalah nabi, imam, dan raja. Al-Masih juga tidak akan mati. Al-Masih itu juga nabi terakhir, katam nabiin. Jelas Al-Masih itu tidak akan mati. Kalau yang mati itu setelah Al-Masih jelas nabi palsu. Cuma di mute terus. Nah, nabi palsu. Jadi Al-Masih jelas akan bangkit. Yesus adalah nabi yang masih hidup sekarang. Ini saya sudah cemen ya, suaranya kemudian selesai. Nah, dadah. Sudah kenyang koin pergi dia ya. Sudah kenyang koin pergi dia ya. Sudah dapat koin pergi. Udah kencreng selesai baru pulang. Kencreng selesai pulang ya. Quran juga makhluk, Quran itu cipta. Baik, teman-teman dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan debat tersebut? Luar biasa kan? Sampai apologetik Kristen merasakan bahwa debat tersebut akan menuju kepada debat kusir. Memang sih di awal-awal lembut, bahkan dikatakan jangan menghujat. Tetapi terakhir di tengah, Ustadz Zuma berulang-ulang kali dengan kuat suaranya, lantangnya, menunjukkan bobot dari mulutnya yang tidak benar, bahkan mengeluarkan kata-kata kebun binatang kepada lawan debatnya. Hal ini tidak patut untuk ditiru, dan sampai kapanpun dia tidak akan memiliki nilai etika yang benar walaupun dia disebut gerunda. Oke, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, orang ini tidak mau bertobat. Dia harus membahas kekristenan supaya dia bisa makan mungkin. Dan dia berputar-putar untuk menutupi kebodohannya. Sudah dibuka fakta dengan baik, tetapi masih dia bergasing ria dengan suara yang besar untuk menutupi bahwa dia sedang buta dan bodoh, teman-teman. Itu harus kita akui, karena dia memang tidak kredibilitas dalam membahas Alkitab. Dia hanya comot satu sana, lalu menafsirkan dengan seenaknya. Satu saja yang bisa kita buka di permukaan ini atau di depannya, dia selalu berkata dalam kitab Yahudi, aduh ini argumentasi sangat begitu lemah sekali. Kalau kita jawab pun dia pasti akan berkata itu punya Kristen. Dia lupa bahwa Yahudi Israel, Yahudi Kristen itu kitabnya sama. Sama. Biar kamu tahu itu. Sama sekali lagi. Jadi kalau kamu bilang, Taurat, ya kan? Taurat, Sabur, ya. Itu semua sama. Yahudi punya, Kristen juga punya. Jadi itu sama. Jadi kalau kamu bilang mana kitab Yahudi, ya itu Taurat, Perjanjian Lama. Jadi kalau kamu mau cari di mana, ya nggak ada, ya itu. Bagaimana? Makanya saya bilang dia hanya menutupi kebodohannya. Dia sebenarnya nggak ngerti. Dia hanya besar suara begitu. Jadi kalau dibilang mana tunjukkan begini, jadi semua tuntas sudah dijawab dah. Jadi dari sinilah sebenarnya kita malas berdebat atau berdiskusi dengan manusia ini. Entah dari mana dia tidak pernah jujur dengan kredibilitasnya seorang ustadz. Kenapa saya bilang begitu? Kalau dia seorang ustadz dan memiliki pendidikan yang bagus, dia akan menyadari apa? Bahwa argumentasi yang ditunjukkan kepadanya dan data-data yang ditunjukkan kepadanya itu sudah membuat dia terbungkam. Maka kalau orang itu yang terpelajar atau secara akademik dia menempuh dengan baik, dia akan sadar, oke, saya akan menerima jawaban itu, lalu saya akan mencari dan membandingkan.
Gitu, bukan malah bergasing ria, apalagi bukan kitabmu. Loh, kamu berkata, di mana Alkitab Yahudi? Perjanjian lama itu kitab Yahudi. Kitab Yahudi dengan Kristen itu sama. Yang membedakan itu di beberapa pemahaman itu adalah soal Yesus, bro. Kenapa soal Yesus? Karena mereka menantikan Yesus yang berbeda. Yang lahir itu, yang di dalam perspektif mereka itu, Yesus akan lahir dari keturunan Daud seperti ini. Tapi akhirnya datang Yesus firman menjadi manusia dari keturunan dari seorang perempuan yang bernama Maria. Keluarganya ya dibilanglah kurang mampu dan lain sebagainya, tukang kayu. Mereka tidak menerima itu. Tetapi sejak Yesus hidup di dunia, banyak kok orang Yahudi yang hidup, yang percaya sama Yesus bahwa dia Tuhan. Lalu siapa cuma ini yang sangat dangkal? Maka saya dengar ini tadi, waduh sebenarnya sudah kalah manusia ini, tapi kok masih ngerotos gitu ya. Nah teman-teman, sangat disayangkan sekali. Tapi itulah, kalau nggak begitu kan dia akan jatuh tidak makan mungkin gitu ya. Itu hanya sebuah praduga, belum tentu ya. Tapi maksud saya ada lagi nih, dia tidak mengerti tentang Alkitab, tapi kok dia sok-sok tahu begitu. Itu gitu gimana gitu ya kan. Jadi coba teman-teman pikirkanlah itu ya. Soal tentang Allah, tentang ini, semua kita udah berbeda begitu, berbeda sekali. Jadi kalau dibahas ABCD dan Muslim banyak percaya kepada Ustaz Juma, rasanya itu kok percuma gitu ya, percuma ya. Jadi harus mereka itu percaya kepada apologi Kristen, bukan kepada Zuma yang tidak mengerti apa-apa, hanya berkoar-koar teman-teman. Oke? Memang harus ada seperti Ustaz Juma ini, supaya apa? Supaya kebenaran itu semakin diberitakan lah, ya gitu ya. Jadi yang dicerdaskan itu bukan hanya Juma sih, tapi semua orang yang mendengarkan dia, betapa butanya dia dan tidak mengerti apa-apa. Dan kali ini dia tidak bisa berkutik teman-teman. Dia hanya berputar-putar untuk menutupi semua kebodohannya yang dipertontonkan. Oke, teman-teman? Dan teman-temannya yang menyaksikan di situ terbungkam semua. Hanya bisa melongok mereka itu ya. Karena apa? Dijawab dengan baik, dilihat dengan baik, dipetunjukkan dengan baik dengan data-datanya. Jadi tidak bisa dibantah sebenarnya. Hanya bisa memberikan argumentasi opini untuk menutupi kebotolan yang hakiki itu. Teman-teman tidak perlu kepanasan ya. Kita hanya menunjukkan kepada teman-teman bahwa debat ini baik adanya, tapi tidak diterima jawabannya dengan baik oleh polemikus tersebut. Ya, begitulah keadaannya. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kiranya kasih Kristus yang menyelamatkan seluruh umat manusia seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dia datang untuk menyelamatkan manusia berdosa, termasuklah Ustaz Juma. Oke, sampai di sini teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.